Hello everybody, kali ini aku mau nge-review film yang baru aja tayang nih. Dan kalian kayaknya udah pada nonton juga sih kayaknya. The Exorcist Believer. Ya, itulah film yang akan aku review di video kali ini. Aku speechless sih sama film ini. Bukan karena kengeriannya, tapi karena ketidakjelasan film ini. Kayak apa sih yang mau diceritakan di filmnya? The Exorcist Believer rilis pada tanggal 4 Oktober di Indonesia. Disudarai oleh David Gordon Green dan film ini juga merupakan installment ke-6 dari franchise The Exorcist dan disebut sebagai direct sequel dari film The Exorcist yang pertama yang dirilis pada tahun 1973. Jadi film ini itu bercerita tentang dua orang anak perempuan yang bernama Angela dan Catherine yang menghilang di hutan. Dan lalu mereka ditemukan lagi tuh setelah 3 hari lamanya. Namun saat ditemukan, Angela dan Catherine mendapatkan luka-luka di tubuhnya. Mereka gak mengingat apapun yang terjadi dengan mereka sebelumnya. Sampai akhirnya menimbulkan rangkaian peristiwa yang aneh bahwa mereka telah dirasuki oleh setan. Premis ceritanya ya hampir sama lah ya seperti film bertema eksorsis lainnya. Ada orang tiba-tiba kesurupan dan dilakukan eksorsisme. Disebut sebagai direct sequel, yang dimana agak kurang setuju sih. Memang case dari film sebelumnya muncul di film ini, namun gak berdampak besar pada jalan cerita film ini. Hambar gitu rasanya. Jalan cerita filmnya emang kayak roller coaster, naik turun, tapi udah turun aja nggak naik-naik lagi. Keseruan cuma aku rasa di pertengahan film dan sisanya udah biasa aja gitu. Bisa dibilang ngebosenin banget lah. Di awal film juga aku rasa itu garing banget, flat ceritanya. Di awal film tuh seperti mau nunjukin masa lalu si karakter utama kita yaitu Victor. Tapi scene awal itu nggak ngebuat background yang kuat untuk karakter Victor ini ke depannya. Aku rasa cerita film ini tuh berantakan, seperti bingung mau diapain nih selanjutnya, ke depannya kayak mana nih. Kalau dijadiin direct sequel, jomplang banget ya sama film pertamanya, yang dimana The Exorcist 1973 itu film The Exorcist terbaik menurut aku untuk saat ini. Di balik kekurangan pasti ada kelebihannya dong. Gak semua jelek kok di film ini. Contohnya atmosfer horor film ini emang beneran kerasa banget. Cukup bikin merinding. Lalu juga acting para pemainnya seperti Leslie Odom Jr. yang memerankan Victor. Actingnya tuh sumpah bagus banget dalam mendalami perannya sebagai seorang ayah yang putus asa dan pasrah dalam menghadapi situasi putrinya. Kemudian ada Jennifer dan Lydia Jawet yang memerankan Catherine dan Angela. Yang keren banget waktu mereka lagi kesurupan itu. Bener-bener totalitas dan keren banget acting dua anak ini. Keseraman film ini sih menurut aku biasa aja. Bagi yang gak suka horor dan takut, kayaknya masih bisa nonton film ini. Gak ada jump scare yang bikin satu bioskop teriak-teriak. Gak ada scene-scene yang bakal buat kita siap-siap, itu gak ada sama sekali. Yang serem paling wajah anak-anak yang kesurupan. Itu aja sama sound effect-nya. Dan ngomongin sound effect ya, plusnya di film ini juga gak ada tuh sound effect yang bikin telinga gak nyaman, yang memekakan telinga tuh gak ada. Ya masih enak lah didengar, suaranya tuh enak banget. Cuma ya kurang di jalan ceritanya aja. Dan satu hal yang agak buat aku bingung adalah adegan klimaks yang gak klimaks sama sekali. Aneh banget sih menurutku cara mereka melakukan ritual eksorsismenya. Ibaratnya orang yang gak tahu apa-apa, cuma ikutin panduan di buku dan gak tahu bakal berhasil apa enggak. Gak ada support sama sekali dari para profesionalnya. Endingnya juga membingungkan, seakan-akan terburu-buru. Yang penting filmnya kelar dan tenang aja. Juriknya juga gak tahu kayak apa bentuknya, jadi gak perlu takut deh. Selain itu masih banyak banget plot hole dan background karakter yang gak dimaksimalkan, dibuang secara percuma-cuma. Overall masih layak kok untuk ditonton, gak jelek banget.
tapi juga nggak bagus banget. Horornya masih kerasa. So, itu dia review film The Exorcist Believer. Gimana pendapat kalian yang udah nonton film ini? Tulis pendapatmu di kolom komentar di bawah ya. Sampai bertemu di video review berikutnya. Bye.